Di materi tatap muka 11, tema kita tentang persekutuan dalam pembentukan, operasi, dan perubahan kepentingan kepemilikan. Materi ini terbagi menjadi dua pembahasan, tatap muka 11 dan tatap muka 12. Ini adanya di bab 15 kalau di buku Flight Beams yang warna hijau. Persekutuan. Nah, ini bagian dari model bisnis yang pemiliknya atau pengurusnya itu terdiri lebih dari 2 orang. Nah, yang membedakan persekutuan itu dengan PT atau dengan perseorangan itu dari sisi modalnya ya. Kalau PT perseorangan berarti itu modalnya ditopang oleh 1 orang. Kalau perusahaan terbuka itu modalnya berdasarkan jumlah saham yang beredar. Dan jumlah saham yang beredar tersebut juga sebagaimana banyaknya si pemiliknya. Ada misalkan dalam sebuah perusahaan itu jumlah saham yang beredarnya dimiliki oleh 3 orang. Nah, tapi tetap statusnya sebagai PT. Nah, kemudian kalau yang persekutuan ini dibentuk, dirintis atau disepakati lebih dari 2 orang. Dan skala bisnisnya ini kecil ya persekutuan. Dia bisa berbentuk firma atau CV. Nah, firma dengan CV itu juga ada perbedaannya. Perbedaannya dari keaktifan si anggotanya. Kalau firma itu cenderung masing-masing anggotanya itu aktif terlibat dalam pengembangan bisnisnya. Nah, kalau di CV itu dibedakan. Ada namanya sekutu aktif dan sekutu pasif. Pasif itu hanya kontribusinya dalam hal penyertaan modal. Tapi kalau sekutu aktif, dia modal juga dan ikut terlibat dalam menjalankan bisnisnya. Persekutuan dalam hal ini kita sebut sebagai firma ya atau CV ya, usaha yang didirikan lebih dari 2 orang. Tidak hanya didirikan aja, jadi juga dioperasionalkan, dijalankan secara bersama-sama. 2 orang atau lebih. Nah, kalau 1 orang bagaimana? 1 orang ya namanya bukan CV tapi usaha biasa ya, atau usaha dagang atau usaha jasa. Kalau berdasarkan teori section 6 of Uniform Partnership, X asosiasi antara 2 atau lebih orang yang menjalankan bisnis untuk menghasilkan laba sebagai pemilik bersama. Jadi yang namanya firma atau CV itu usahanya karena modalnya ditopang bersama, maka ya miliknya milik bersama. Kalaupun rugi juga ruginya rugi bersama. Kemudian sifat dari firma ini dibilang sebagai bisnis yang terbatas. Terbatas di sini artinya firma itu bisa mengalami pembubaran ketika misalkan ada ketidaksepakatan ya atau ada sekutu yang meninggal, sekutu yang keluar, maka akan mempengaruhi jumlah modal dan juga akan mempengaruhi kebijakan dari si persekutuan itu. Maka pada saat itu terjadi, sekutu tersebut atau persekutuannya atau firmanya dianggap bubar. Masuknya sekutu yang baru, mulailah perjanjian yang baru. Jadi itu disebutnya sebagai bisnisnya usianya itu terbatas. Karena yang namanya usaha bersama itu kan pasti tidak terlalu langgeng ya. Lain dengan misalkan kalau usahanya itu usaha pribadi. Nah, itu masuknya sekutu baru adalah berakhirnya perjanjian sebuah firma atau sebuah CV. Masuknya sekutu yang baru, anggota yang baru. Anggota yang lama misalkan keluar, modalnya diambil, kemudian anggota yang baru menyertakan modalnya yang baru, yang bisa jadi nominalnya sama atau lebih besar dari modalnya si sekutu yang lama. Kemudian kewajiban tidak terbatas, arti kewajiban tidak terbatas ini masing-masing sekutu ketika terjadi likuidasi ya, jadi ada hal yang harus segera dilunasi, maka ini menyangkut harta pribadi masing-masing sekutu ya, menyangkut harta pribadi masing-masing sekutu. Ini bedanya dengan perusahaan terbatas. Kalau perusahaan terbatas kan hanya
hanya berhenti sampai dengan saham yang kita miliki. Seandainya kalau perusahaannya kolaps. Kalau firma ini kolaps ya maka si sekutu tersebut menanggung hal-hal apa saja yang belum terlunasi atau hal-hal apa saja yang harus dipenuhi kewajibannya. Sekutu menanggung semua kewajiban firma. Berikutnya di dalam akta pendirian, ini hal yang umum ya di dalam sebuah perjanjian bisnis, maka di situ ada kesepakatan yang disaksikan oleh notaris. Bentuknya apa? Perjanjian persekutuan. Pertama di situ di dalam perjanjian tersebut menceritakan atau menjelaskan ini usahanya di bidang apa. Produknya di bidang apa. Kalau misalkan usahanya di bidang dagang ya maka disebutlah bahwa firma bergerak dalam bidang perdagangan. Produknya apa? Misalkan produk sembako, ya. Kemudian hak dan tanggung jawab sekutu ini disebutkan dalam pasal-pasal. Misalkan pasal 1, ya, masing-masing sekutu mempunyai peran yang sama, misalkan ya, atau pasal 2, kemudian masing-masing sekutu mempunyai suara, ya, suara saran sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Misalkan seperti itu. Hak dan tanggung jawab setiap sekutu disajikan atau diuraikan dalam bentuk pasal. Pasal per pasal. Kemudian yang ketiga, investasi awal setiap sekutu. Investasi ini dalam hal setoran modal ya. Setoran modal di dalam firma ini sebagaimana kesepakatan. Ada yang bentuknya sepakatnya oke, kita setorannya setoran uang tunai, misalkan masing-masing 5 juta, ada 3 sekutu, berarti 3 kali 5, 15 juta. Atau ada yang berdasarkan kesanggupannya, dia menyetorkan non-property atau non-cash ya, atau non-cash, maka disajikan juga itu, non-cash misalkan bangunannya berapa, kendaraannya berapa. Tapi di sini nanti penyertaannya menggunakan harga nilai wajarnya ya, bukan nilai buku, nilai wajar. Harga yang berlaku aset yang disertakan tersebut. Ya, pada saat itu harga asetnya berapa? Itu namanya nilai wajar. Kemudian kondisi investasi tambahan. Nah, ini penyertaan-penyertaan ketika ada tambahan-tambahan modal. Diberikanlah keterangan bahwa misalkan setiap sekutu mempunyai kebebasan untuk menyertakan modal, misalkan. Atau yang kedua, setiap sekutu hanya boleh menyertakan modal 50% dari modal awalnya. Hanya boleh menyertakan 50% dari modal awalnya. Kondisi investasi tambahan, apakah bentuknya itu uang atau bentuknya properti ya. Provisi penarikan aset, ini ada biaya-biaya pada saat ada penarikan aset. Maka kalau di surat berharga itu ada istilahnya provisi dan biaya materai, biaya-biaya yang dikeluarkan ya. Kemudian rumus pembagian laba dan rugi. Nah, ini pada saat terjadi laba, maka di sini ada proporsinya. Proporsi itu bisa kita sebut sebagai berapa sih pasnya untuk bagi hasilnya, rasio perbandingannya ya. Itu sesuai dengan modal yang disertakan. Kalau misalkan tadi 5 juta kali 3 ya, berarti masing-masing dari ininya 15 juta. 15 juta dibagi 3 orang. Maka itu nanti pembayaran labanya atau penanggungan ruginya itu 50%, 50%. Disesuaikan dengan jumlah modal yang disertakan. Kemudian prosedur untuk membubarkan persekutuan. Jadi pada saat likuidasi ya namanya ya. Pada saat dilikuidasi, dibubarkan, maka di situ ada aturan-aturannya. Misalkan aset-aset yang tersisa itu dibagikan. Apakah dibagikannya sama rata atau dibagikannya sesuai dengan modal yang disertakan di awal. Jadi semua sudah ada tertulis di dalam akta persekutuan. Artinya CV atau firma ini berbadan hukum. Ketika ada hal-hal yang menyangkut sengketa atau ada perselisihan, itu bisa diselesaikan di pengadilan. Ya, bisa diselesaikan di
pengadilan untuk mendapatkan haknya masing-masing. Nah, itu maksud dari yang termuat di 7 perjanjian persekutuan. Seterusnya pada saat pencatatan, nah ini biasa ini kalau di dalam akte pendirian itu ada neraca awal ya. Di dalam neraca awal itu menyertakan apa saja sih yang disertakan oleh si para pengurusnya. Nah, di contoh sini kita menyertakannya dalam bentuk uang tunai kesepakatannya. Firma Pelangi ini dibentuk oleh 2 sekutu, Tuan A dan Tuan B. Masing-masing ini berbeda-beda, Tuan A 20 juta, Tuan B 30 juta. Maka dibuatlah jurnalnya. Tuan A kas di debit 20 juta. Ya, kemudian modal Tuan A dikredit 20 juta. Nah, ini bentuknya bentuk jurnal dulu. Nanti kalau dalam bentuk neracanya bagaimana? Ya berarti kalau dalam bentuk neraca kasnya 50 juta. Ya, kasnya 50 juta, kemudian di kolom ekuitas, di bagian ekuitas modal Tuan A 20 juta, modal Tuan B 30 juta. Jadi itu hasilnya berapa? 50 juta ya. Hasilnya 50 juta investasi awal dalam persekutuan. Tetap ada perhitungan akuntansinya. Nah, materi ini bermanfaat buat teman-teman yang mau menjalin kemitraan bisnis. Misalkan dengan sesama teman, hanya dari modal yang tidak perlu mahal-mahal ya, misalkan 500.000. Kemudian membidik pasarnya, pangsanya pangsa apa. Yang barang-barangnya pun juga bukan barang-barang yang mahal. Kalau 500.000 rugi itu anggapannya ya ongkos belajar lah. Tidak terlalu rugi-rugi banget. Kalau buat memulai bisnis. Jadi jangan memulai bisnis dengan yang nilainya jutaan. Itu agak beresiko. Malah saya menyarankan yang kurang dari 1 juta lah. Kalaupun itu nanti berhasil, nah itu bonus dari ketekunan, keseriusan dalam membidik bisnis ya. Berikutnya di sini bagaimana ketika ada penyertaan modal tapi bentuknya tidak hanya kas atau disebutnya properti non kas ya. Properti non kas. Properti non kas itu ya aset tetap. Bisa dia tanah, bisa dia kendaraan, atau bisa dia bukan bentuknya kas tapi aset lancar seperti persediaan yang memungkinkan adanya nilai manfaatnya. Nah, di sini yang disajikan kalau dia non properti kas, maka yang ditulis adalah yang nilai wajarnya. Nilai wajar ini bisa ditaksir oleh apresial ya, tim penaksir, atau berdasarkan kesepakatan dari pengurus atau kesepakatan dari anggota-anggota firmanya. Misalkan ada tanah, tanah bagaimana ngelihat tanah Pak? Tanah itu ya lihat aja NJOP-nya, ya nilai jual objek pajaknya. Nah itu sudah bisa mewakili nilai wajar saat itu tanahnya. Lihat di SPPT kalau misalkan itu tanah. Bangunan pun juga sama, lihat di NJOP. Persediaan ya persediaan, dilihat harga pasar persediaan pada saat itu yang barangnya sejenis, ya yang barangnya sejenis. Di sini ada 2 sekutu, C. Cola dan R. Crown. Masing-masing yang disertakan berbeda-beda. R. Crown itu kas dan item persediaan. Kalau C. Cola itu yang disertakan tanah dan bangunan. C. Cola totalnya itu 50 juta, R. Crown 42 juta. Nah ini bukan 50% ya, berbeda-beda. Ini bagaimana ya? Ini bisa sesuai dengan kesepakatan antara C. Cola dan R. Crown. Perhatikan pada saat pencatatan investasinya. Perlu diingat ya bahwa kalau pencatatan properti non kas, maka yang ditulis adalah nilai nominal yang nilai wajarnya. Nilai nominal, nilai wajar. Seperti tanah dan bangunan itu setiap tahunnya pasti nilainya bergerak terus, bukan diam di tempat atau turun ya. Jadi yang namanya tanah dan bangunan pasti naiknya tinggi. Catatan buat Cekola, tanah 10.000, bangunan 40.000.
modal cekola itu 50.000 di kredit. Ya, itu buat pencatatannya ya. Yang 5.000 dan 30.000 itu apa? Itu namanya nilai buku biaya tanah nih ya. Ini ada nih 5.000 dan 30.000. Nah, itu nilai bukunya. Begitu juga dengan yang Erkrowen. Dia menyertakan apa? Dia menyertakan uang tunai dan persediaan. Kas bertambah 7.000, persediaan. Nah, persediaan kok nambah Pak? Ya, persediaan itu adalah penjualan barang yang belum terjual ya, maka disebutnya sebagai persediaan. Yang namanya barang itu ya barang yang belum dijual pasti akan naik karena mengikuti dengan harga pasar atau inflasi. Ya, jadi 28.000 nilai bukunya, nilai wajarnya 35.000. Jadi yang disertakan sama modal Erkrowen 42.000. Rinciannya ada di dalam jurnalnya. Untuk mencatat investasi awal Erkrowen dalam kas dan item persediaan nilai wajar. Nilai persekutuan dicatat pada nilai wajar karena semua properti yang dibawa masuk ke dalam persekutuan menjadi properti persekutuan. Artinya semua aset yang disertakan sama si masing-masing sekutu itu nanti menjadi asetnya perusahaan atau asetnya si firma tersebut. Kemudian setiap keuntungan atau kerugian atas penggunaan atau pelepasan properti semacam itu akan dibagi menurut rasio pembagian laba dan rugi. Jadi seandainya ada likuiditas ya, perusahaan firmanya ini dilikuidasi dalam artian rugi, maka menanggungnya itu sesuai dengan modal yang disertakannya. Cekola 50, Erkrowen 42. Kalau ditotalkan 92 ya, kalau dibuat persentase 92 berarti 50/92. Berapa itu rasionya? Kemudian 42/92 itu buat mencari rasionya. Berikutnya, nah ini pencatatannya ada 2 pencatatan. Investasi pada biaya awal. Biaya awal ini kita sebut sebagai nilai buku. Kemudian investasi pada nilai wajar berarti adalah harga yang saat ini terjadi. Sama aja ini sebenarnya sumbernya ya. Sumbernya seperti yang ada di sini. Tanah cekola 5.000, maka ditulis di sini tanah 5.000. Investasi awal, biaya awal, nilai bukunya. Bangunan 30.000, 30.000. Modal cekolanya 35.000. Kemudian investasi pada nilai wajar. Nah, lihat di nilai wajarnya. Tanahnya cekola 10.000, bangunan 40.000. Kemudian modal cekolanya 50.000. Investasi Erkrowen juga sama. Nah, Erkrowen kan namanya kas itu tidak ada nilai buku ya. Kas itu ya uang yang saat ini berlaku 7.000 ya tetap 7.000 untuk saat ini ya. Jadi tidak ada taksiran uang yang 7.000 itu berapa. Kecuali 7.000 saat ini untuk 7.000 yang 1 tahun akan datang. Itu menggunakan future value. Baru itu bisa menggunakan taksiran. Jadi kas itu antara biaya awal dan biaya investasi itu sama aja ya. Persediaan nilai bukunya 28.000, nilai wajarnya 35.000. Maka di sini kalau buat investasi biaya awal modal Erkrowen 35.000. Investasi pada nilai wajarnya 42.000. Berikutnya penjualan. Perhatikan ini, apa ini maksudnya penjualan Pak? Ini anggapan ketika asetnya tersebut akan dijual ya, likuiditas ya, diuraikan tanah berapa nilai bukunya 5.000, bangunan 30.000, kemudian persediaan 28.000 ya, 28.000. Kemudian di sini uang tunainya. Nah, uang tunainya itu
7.000 ya. Nah, ini kas 85.000 itu dari mana? Nah, perhatikan di sini. Total yang disertakan modalnya itu kan 92.000 ya. 92.000 itu dari 50.000 modal total Cekola dan Erkrowen 42.000, 92.000. Kemudian kasnya ini 7.000, 92.000 dikurangi 7.000. 92.000 dikurangi 92.000 ya dikurangi 7.000. Itu dapatlah 85.000 ya, 85.000. Nah, itu ininya maksud dari perhitungan itunya. Kemudian di sini ada angka 22.000. Keuntungan atas penjualan. Berikutnya yang 22.000 itu diperoleh dari, perhatikan di sini, itu kan nilai tanah 5.000 ya, nilai bukunya. Kemudian dinilai wajarkan 5.000, berarti lebih 5.000. Kemudian bangunan juga sama, itu lebih 10.000. Persediaan ya itu lebih 7.000. Jadi 7.000 ditambah 5.000 ditambah 10.000. Dapat itu 22.000. Keuntungan atas penjualan 22.000. Nah, di dalam soal ini asumsinya pembagian keuntungannya itu dibagi rata atau dibagi 50%, 50%. Maka kalau dibagi 50%, 50%, ya si Cekola dapat 11.000, Erkrowen dapat 11.000. Nah, ini ya, dapat 11.000. Kemudian namanya pembagian tidak ada nilai wajar ya. Yang nama pembagian itu tidak ada nilai wajar karena bentuknya adalah uang. Ya, bentuknya adalah uang. Kemudian berikutnya lagi mendistribusikan kas dalam likuidasi akhir itu 92. 92 itu dari mana? Ini anggapannya kalau dibaginya 50-50. Ya, 50%, 50%. 92 itu kan dari 50 juta ditambah 42. Ya, dapatlah itu 92. Nah, 92 dibagi 2. Dibagi 2. Jadi 46 juta. Ya. Nah, kalau yang nilai wajarnya sesuai dengan nilai wajar yang di sini 50 ya, 50 dan sini 42. 50 juta. Modal Cekola, modal Erkrowen 42 juta, kasnya 92 juta. Nah, kenapa kok kasnya berkurang ya? Karena kan ini perusahaannya ini atau firmanya ini kan bubar. Maka modalnya dikembalikan masing-masing. Ya, modal dikembalikan masing-masing ya berarti tinggal dibalik. Modalnya berkurang, kasnya berkurang. Balik ke masing-masing sekutu. Itu anggapan yang ini ya. Anggapan untuk penjelasan yang ini. Berikutnya investasi tambahan dan penarikan. Ini ketika terjadi penambahan di jalannya usaha. Misalkan di 2 bulan atau 3 bulan ada tambahan. Tambahan misalkan 30 juta dari Tuan A. Jurnalnya bagaimana? Ya jurnal biasa. Kas di debit 30 juta, modal Tuan A 30 juta. Jadi tambahan si modal Tuan A meningkat. Tidak sebagaimana tadi yang di contoh di awal. Tadi Tuan A berapa di sini? Tuan A hanya 20 juta ya. Berarti totalnya modalnya Tuan A menjadi 50 juta. Itu cara pencatatannya dan maksud dari penambahan modal tersebut. Kemudian di bulan Maret Tuan B menarik dana sebesar 10 juta. Menarik dana di sini akunnya penarikan ya. Sama gak dengan prive sama ya atau withdrawal. Penarikan Tuan B debit 10 juta, kas 10 juta. Kemudian anggapannya di jurnal penutup seandainya si Tuan A ini Tuan B melakukan penarikan selama 2 kali yang jumlahnya sama, berarti totalnya 20 juta. Jurnal penutupnya modal Tuan B 20 juta, kemudian penarikan Tuan B 20 juta. Tuh, maksudnya seperti itu. Jadi ada
yang namanya jurnal penutup kan itu dia menutup juga prive ya, dan juga menutup laba kalau di dalam jurnal penutup. Ini maksud dari investasi tambahan dan penarikan.